Ya pemirsa, tadi prosesi yang begitu luar biasa, yang begitu sakral mengenai penobatan Raja Charles III dan tentunya yang menandai era baru kerajaan Inggris setelah berakhirnya masa pemerintahan Ratu Elizabeth II. Penobatan ini menjadi momen bersejarah karena merupakan yang pertama kalinya dalam 70 tahun terakhir. Charles III menjadi Raja Inggris dan 14 kerajaan lainnya sejak September 2022 setelah ibunya Ratu Elizabeth II meninggal dunia. Apakah pemerintahan Raja Charles III akan berbeda dengan Ratu dan Raja sebelumnya? Kami akan membahasnya bersama pengamat hubungan internasional, Profesor Hikmahanto Juwono. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Mega. Iya, tentunya kita baru saja melihat prosesi yang begitu sakral penobatan Raja Charles III. Tentunya ini menjadi momen yang begitu bersejarah. Apakah penobatan Raja Charles III akan menjadi titik balik bagi perubahan struktur kerajaan Inggris? Oke, pertama yang kita perlu pahami ya, bahwa dalam sistem pemerintahan di Inggris, maka raja itu tidak terlibat dalam masalah politik, apalagi politik praktis. Raja itu hanya sebagai kepala negara. Dalam konteks sebagai kepala negara, kewenangan yang dimiliki adalah melantik Perdana Menteri, kemudian dia juga menerima duta besar dari negara-negara sahabat Inggris. Maka ketika duta besar kita dari Indonesia mulai menjabat dan menyerahkan surat kepercayaan, itu mereka datang ke waktu itu Ratu Inggris ya. Sekarang tentunya nanti kalau ada duta besar baru ke Raja Inggris. Jadi dalam konteks seperti itu, maka ini tidak akan ada titik balik ya di sistem atau dalam konteks politik di Inggris. Semua akan sama karena raja dalam konstitusi di Inggris itu sudah mendelegasikan kewenangan-kewenangannya, misalnya dalam konteks eksekutif kepada para menteri-menterinya yang kemudian dikepalai oleh Perdana Menteri, kemudian juga mereka mendelegasikan kewenangan membuat peraturan perundang-undangan kepada parlemen, dan juga dalam konteks peradilan ke lembaga peradilannya. Nah, oleh karena itu, dalam konteks adanya pergantian dari Ratu Inggris ke Raja Charles III, ini karena tanda kutip tradisi bahwa raja atau ratu itu harus ada di Inggris. Lalu kemudian mereka ini berperan sebagai simbol saja. Tentu ini memberikan kebanggaan bagi rakyat Inggris, bahkan juga negara-negara persemakmuran yang kepala negaranya itu masih Ratu Inggris atau Raja Inggris. Seperti misalnya kalau kita bicara Kanada, kemudian juga Australia, itu seperti demikian. Nah, jadi dalam konteks seperti ini, menurut saya tidak ada perubahan secara signifikan, tidak ada titik balik di dalam kehidupan politik di Inggris karena segala sesuatunya itu diatur oleh sistem yang ada di dalam pemerintahan Inggris. Seperti itu. Iya. Pak Hikmanto mengatakan bahwa tidak ada titik balik, kemudian tidak ada perubahan yang signifikan dalam penobatan Raja Charles III. Kalau kita mengetahui bahwa mahkota Saint Edward ini dipakai oleh Charles III yang menjadi raja yang ketujuh. Apakah artinya ini ada kesinambungan mulai dari Raja Charles II sampai dengan Ratu Elizabeth II hingga saat ini Charles III? Jadi begini, kalau zaman dulu sekali, raja di negara-negara seperti Inggris, Prancis, begitu itu sangat-sangat berkuasa, powerful. Bahkan di Prancis ada seorang raja bernama Louis XIV, Louis ke-14. Dia itu mengatakan, "L'État c'est moi." Artinya apa? Negara adalah saya. Sehingga dia bisa sesuka hati memerintah. Katakanlah ada orang yang dia tidak sukai, lalu dia perintahkan untuk dibunuh, bunuh. Walaupun tidak ada sistem peradilan, apakah kesalahan dari orang ini.
Nah, tetapi kita tahu dalam perjalanan kehidupan manusia peradaban, segala sesuatu berubah, terutama setelah ada demokrasi dan lain sebagainya. Nah, ini juga berdampak pada negara-negara yang ada di Eropa, negara-negara yang masih menganut sistem kerajaan seperti Inggris, Belanda, dan banyak lagi Spanyol, yang mereka tidak mungkin melawan keinginan dari rakyat. Sekarang ini rakyat yang berdaulat, lalu kemudian rakyatlah yang memilih siapa yang menjadi perdana menteri, siapa yang menjadi anggota parlemen, ya bahkan juga dalam batas-batas tertentu siapa yang menjadi apa namanya mereka-mereka yang ada di lembaga peradilan. Iya. Sementara negara, raja itu hanya berperan secara simbolis saja. Ya, jadi tidak ada peran seperti zaman-zaman dulu. Ya, pada waktu misalnya Charles pertama, Charles yang kedua, Charles yang ketiga sekarang, ya karena kondisi yang seperti sekarang ini tidak kemudian mempunyai pengaruh yang secara signifikan dalam arah politik dari Inggris maupun bagaimana Inggris dengan adanya penobatan dari Raja Charles ketiga terjadi perubahan secara katakanlah geopolitik secara internasional. Itu tidak seperti itu. Demikian. Ya. Tadi kalau kita mengatakan, tadi Bapak mengatakan bahwa ini hanya sebagai simbol saja. Kalau kita mengetahui bahwa ada dua peran, yaitu head of state dan juga head of nation. Artinya ada peran berbeda. Nah, bagaimana peran-peran ini dijalankan dan juga kalau kita hubungkan dengan hubungannya dengan Indonesia, apakah juga ini akan memperbaiki hubungan dengan Indonesia lebih baik lagi? Oke, kalau misalnya pertama ya, head of state itu kalau di Indonesia adalah kepala negara. Yang kalau di Indonesia kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Sementara kalau di Inggris, head of state itu dipegang oleh raja, sementara head of government, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Nah, tentu ini dua fungsi yang berbeda. Layaknya di Indonesia, kepala negara, Bapak Presiden misalnya melantik anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga di Inggris, raja sebagai kepala negara dia melakukan pelantikan terhadap misalnya perdana menteri. Ya. Nah, jadi dalam konteks seperti ini harus dibedakan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Itu yang pertama. Hal yang kedua adalah apakah ada pengaruhnya terhadap Indonesia. Kita tahu bahwa Raja Charles ketiga dengan kewenangan yang sangat-sangat terbatas dari sisi politiknya, maka sebenarnya tidak bisa berbuat banyak untuk mempererat hubungan antara Inggris dan Indonesia. Namun demikian, Raja Charles ketiga ini mempunyai concern yang sangat tinggi terhadap masalah lingkungan hidup. Pada waktu beberapa tahun yang lalu beliau masih Pangeran Charles, maka beliau berkunjung ke Jambi, ke Indonesia, dan beliau melihat hutan di Indonesia, satwa liar. Nah, disinilah ada kepedulian dari Raja Charles ketiga terhadap masalah lingkungan hidup. Oleh karena itu, saya memprediksi bahwa kalau ada kepedulian seperti itu, mungkin nantinya pemerintah Inggris akan mencoba untuk mempererat hubungan Inggris dengan Indonesia dalam hal-hal masalah lingkungan. Dan tentu kita akan sangat terbantu. Misalnya saja dari segi knowledge, pengetahuan, bagaimana mengelola lingkungan supaya sustain, kemudian juga bagaimana menjaga satwa, dan lain sebagainya. Bahkan juga mungkin akan ada bantuan-bantuan dalam bentuk finansial. Nah, inilah yang kemudian mungkin bisa akan berdampak pada Indonesia. Demikian. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Profesor Hikmahanto Juwana sudah bergabung bersama kami dalam program spesial penobatan Charles ketiga. Sehat selalu Pak, terima kasih. Ya pemirsa, kita akan menyaksikan kembali bagaimana prosesi yang sudah ada di London, Inggris mengenai tadi usai penobatan Charles ketiga. Kita akan saksikan bersama bahwa ini tentunya Raja Inggris dan juga Ratu Camilla ini menyapa masyarakat dan juga disambut dengan penghormatan yang luar biasa dari kerajaan dari militer di Taman Istana.
Ya, tadi prosesi penobatan Charles III berlangsung secara sakral. Ada juga pengakuan yang menghadirkan kepada rakyat, menemui rakyat sebelum penobatan Raja Charles III bersama Camilla. Kemudian juga ada pembacaan sumpah, kemudian pengurapan, pentabisan dan juga penobatan. Saat ini Charles dan Camilla serta anggota keluarga kerajaan akan bergerak ke istana, kemudian akan muncul ke balkon istana untuk menyapa masyarakat.